أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, tidak terasa kita 29 hari lagi insyaallah akan memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Banyak hal-hal mengenai puasa ini yang perlu dipertanyakan dan kadang-kadang meragukan di hati kita kaum muslimin muslimat, karena memang puasa ini terjadinya hanya setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kamu orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dulu sebelum kamu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Dawud, bahkan Nabi Adam, bahkan Nabi Nuh. Mereka semua berpuasa menurut syariat nabinya masing-masing. Kalau orang Yahudi atau umat Nabi Musa diperintahkan puasa 40 hari 40 malam, yakni buka puasanya jam 9 malam sekaligus sahur lagi selama 40 hari, yang disebut wisol, puasa berterusan, yang dalam syariat Nabi Muhammad hal ini dilarang. Nah, Rasulullah SAW anil wisol, Rasulullah melarang puasa yang bersambungan malam dengan siang. Kita hanya mulai fajar, minal fajri thumma atimus siyama ilal lail, dari mulai fajar sampai maghrib, menyentuh bibir malam. Nah, saudara-saudara yang mulia, ada juga yang tidak wajib berpuasa. Dari yang diwajibkan berpuasa orang beriman, ada 10 yang boleh tidak berpuasa. Pertama, bukan orang Islam, karena khitabnya alamat perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Maka dalam Quran orang yang tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, menurut syariat Islam mereka tidak diwajibkan berpuasa. Kalaupun berpuasa tidak berpahala mereka. Yang kedua adalah orang Islam yang sakit. Wa in kuntum marido, apabila kamu sakit, au ala safar, atau kamu sedang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, kamu ganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sudah jompo atau sudah lemah, yang tidak mampu lagi puasa karena sudah sakit kronis seperti ganti ginjal, gagal ginjal atau yang lain-lain yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Maka orang seperti ini tidak perlu menggantinya di hari yang lain. Mereka cukup membayar fidyah 1 mud 1 hari. Menurut ulama mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, 1 mud itu sekitar 0,6 kg beras. Wajib per hari yang ditinggalkan puasa. Jadi kalau 30 hari 18 kg beras dibagikan kepada fakir miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Tentu itu wajib. Ditambah sunatnya, misalnya dia memberikan uang lauk pauknya sebagai tambahan daripada bayar fidyahnya itu, karena nasi saja tidak mungkin enak dimakan, dan nasi tidak bisa dimakan kalau tidak dimasak, perlu minyak untuk memasaknya. Saudara-saudara, itu 4 yang boleh tidak puasa di dalam Quran, dan dalam hadis ada 6 yang boleh tidak puasa. Pertama adalah orang yang sedang haid. Karena yusibuna dzalika, kami itu ditimpa haid, atau sebagai ulama juga memasukkannya nifas. Jadi orang-orang yang kena haid atau nifas boleh tidak, wajib tidak puasa, berdosa kalau puasa, haram kalau puasa. Maka kata Siti Aisyah, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami yang haid dan nifas, wanita-wanita itu diperintahkan untuk mengganti puasa yang tinggal, tapi tidak wajib mengganti sholat yang tinggal karena haid dan nifas. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, tapi mereka menggantinya di luar bulan Ramadan ketika mereka sedang tidak haid dan nifas. Sudah 2.
Kemudian wanita hamil dan wanita yang menyusui. Pertanyaan ibu kita tadi, bagaimana dengan wanita hamil? Wanita hamil boleh puasa, boleh tidak puasa. Wanita yang sedang menyusui juga boleh puasa, boleh tidak puasa, tergantung kekuatannya. Kalau dia meninggalkan puasa karena takut bayi yang dikandungnya itu mudarat, berbahaya keadaannya, kesehatannya, takut bayinya yang rusak, maka wanita ini wajib menggantinya di hari yang lain dan wajib membayar fidyah. Setiap harinya 0,6 kg beras. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang diambil oleh Imam Syafi'i, ditulis dalam kitab Fathul Mu'in. Begitu juga orang yang menyusui, dia boleh tidak puasa. Tapi kalau dia takut yang rusak adalah anaknya, maka dia wajib mengganti di hari lain dan membayar fidyah. 0,6 kg beras per hari yang ditinggalkan. Tetapi sebaliknya kalau wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini meninggalkan puasa karena takut dirinya yang rusak, dirinya yang sakit, dia nggak berani, takut dirinya yang rusak, maka dia wajib mengganti saja di hari yang lain, tidak membayar fidyah. Ya sudah 4 dalam hadis. Wanita haid, wanita nifas, wanita hamil, wanita menyusui, itu 4. Kemudian yang kelima yang boleh tidak puasa adalah anak-anak. Anak-anak boleh tidak puasa. Dan yang ke-6 yang terakhir adalah orang gila. Dan orang gila boleh tidak puasa. Dan kalaupun berpuasa dia tidak dikenai beban agama, tidak mukallaf orang gila. Nah, saudara-saudara yang mulia, khusus ibu hamil yang dipertanyakan tadi. Apabila dia mengganti karena dia takut dirinya rusak, dia hanya mengganti saja, tidak membayar fidyah. Akan tetapi kalau 1 tahun ini sampai Ramadan yang berikutnya ini masuk, dia belum menggantinya, maka dia setelah berlalu Ramadan 1441 ini, utang puasa tahun lalu wajib digantinya ditambah dengan membayar fidyah. Inilah yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan juga sebagian besar kibarul ulama daripada Saudi Arabia sepakat. Mereka mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah ketika seorang wanita hamil atau wanita yang menyusui yang di alasan tadi karena dia dirinya yang rusak, dia nggak berani puasa takut dirinya rusak, maka dia hanya mengganti saja tapi tidak diganti setelah setahun masuk kewajiban Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengganti dengan puasa dan membayar fidyah. Inilah pendapat yang muktamad yang dipilihkan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali dan juga oleh ulama-ulama di Saudi Arabia. Menurut mereka pendapat yang paling kuat untuk dipilih. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kemarin tidak puasa karena hamil atau karena menyusui dan takut karena dirinya yang rusak, maka mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah dalam bulan Sya'ban ini menggantinya. Masih ada waktu 29 hari. Andai kata tidak terpenuhi, maka diganti setelah berlalu Ramadan di bulan Syawal berikutnya ini. Kemudian dia ditambah denda berapa hari yang ditinggalkannya yang belum sempat digantinya. Mudah-mudahan apa yang kami jawab hari ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.